video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi marzipan. Sebelumnya saya sudah memberikan link materi. Di sini ada link PPT, adalah materi toolbox marzipan. Yang kedua adalah link untuk resep. Lalu ada link toolbox ya. Kalau link PPT ini dia lebih disederhanakan, tapi kalau link toolbox ini dia merupakan training manual. Nantinya menjadi panduan kalian untuk melaksanakan uji kompetensi di semester 6. Lalu di sini ada link YouTube juga. Yang YouTube pertama ini akan membahas mengenai resep dan juga cara membuat marzipan, dan yang kedua ini adalah link untuk membuat marzipan modeling. Lalu di sini juga ada link contoh penggunaan marzipan. Saya biasanya ini menggunakan sebagai salah satu jenis petit four. Pertama, kita membahas dulu tentang materi toolbox marzipan. Prepare and model marzipan. Marzipan ini biasanya disebut juga dengan almond candy ya, almond candy, dan memiliki tekstur yang lembut ya, lentur, dan juga mudah dibentuk, yang terbuat dari almond powder dan gula. Itu sebagai bahan utamanya ya. Ada juga beberapa resep yang menggunakan egg white, itu biasanya untuk merekatkan semua bahan, dan glukos atau corn syrup untuk melenturkan tekstur agar marzipan tersebut available. Dalam toolbox ini ya, kita akan membahas mengenai beberapa elemen. Untuk unit prepare and model marzipan ini ada 3 elemen, yakni elemen 1 prepare model marzipan, kedua adalah produce molded and model shape, ketiga store marzipan product. Untuk elemen pertama, prepare model marzipan. Yang pertama nanti kita akan pelajari mengenai memilih dan menimbang bahan-bahan. Ya, nanti ada panduannya. Panduannya itu adalah berupa standar resipi. Kalau tidak ada standar resipi, kita bisa langsung melihat di YouTube ya, di video dari Baking and Pastry Art. Lalu yang kedua adalah combine ingredients. Yang ketiga adalah mengidentifikasi masalah apa saja yang terjadi ya, dan bagaimana cara penanganannya dalam membuat dan membentuk marzipan. Yang pertama ya, memilih dan menimbang bahan. Ya, pertama adalah yang kita gunakan adalah almond. Tentunya almond yang sudah di blanch ya, tapi biasanya kita menggunakan almond powder ya yang sudah siap untuk diolah. Lalu kita juga menggunakan sugar. Ada yang menggunakan granulated sugar atau caster sugar, dan juga ada yang menggunakan icing sugar. Selanjutnya ada bahan telur. Biasanya memang menggunakan egg white ya, tapi ada juga beberapa resep yang menggunakan egg yolk. Lalu ada lagi glukos atau corn syrup. Ini bentuknya liquid ya, untuk membuat si marzipannya itu tetap lembut dan available. Lalu ada penambahan flavoring ya, biasanya menggunakan almond essence, ada yang juga menggunakan liquor, ada yang menggunakan rose water, dan berbagai macam essence lainnya. Lalu selanjutnya combine ingredients. Pertama adalah kalian tetap harus mengikuti standar resipi dan juga metode. Dan yang kedua, konsistensi pada adonan itu adalah kunci. Dan yang ketiga adalah memastikan semua peralatannya itu bersih. Ya, karena marzipan ini memang mudah sekali berjamur apabila kita tidak menyimpannya dengan bersih dan juga baik. Selanjutnya, identify potential problems dan take appropriate action. Nah, untuk mencegah semua yang terjadi jamur ya, contohnya tadi, tentunya kita harus menjaga kebersihan ya, kebersihan tempat kerja, kebersihan diri sendiri, dan juga equipment, ditambah lagi kebersihan dari bahan-bahan tersebut untuk lebih membuat marzipan ini tahan lama.
Selanjutnya kita bahas mengenai elemen 2 yaitu produce, molded, and model shape. Pertama, kita akan membuat marzipan ini menjadi sebuah figurin ya, atau model-model bentuknya seperti contohnya adalah sayur-sayuran atau buah-buahan. Lalu nanti kita akan membahas mengenai bagaimana cara menambahkan warna, lalu bagaimana cara menambah dekorasi, dan yang terakhir adalah finishing dari produk marzipan tersebut. Oke, yang pertama mold and model marzipan shape. Yang pertama adalah kita harus menentukan dulu figurin apa atau bentuk apa yang akan kita buat. Ya, tentunya nanti kita harus membuat plan atau perencanaan terlebih dahulu. Setelah itu nanti kita timbang bahan-bahannya. Lalu setelah ditimbang bahannya, nanti kita berikan warna ya. Untuk pewarnaan ini kita bisa menggunakan oil base atau menggunakan water base. Ya, memang sedikit akan sedikit lebih lengket ya kalau kita menggunakan water base, tapi tidak masalah karena nanti kita bisa menggunakan icing sugar agar tangan kita tidak lengket. Tentunya icing sugar yang itu harus kita sieve terlebih dahulu. Lalu setelah itu apabila kalau kalian mau ada sedikit gradasi warna, itu bisa kalian tambahkan setelah kalian membentuk marzipan menjadi figurin atau berbentuk seperti sayuran atau buah-buahan. Apply decoration to marzipan models ya. Nah, kenapa kita membuat dekorasi di marzipan? Pertama adalah untuk membuat si figurin, contohnya kita bikin figurin ya. Buat lebih hidup ya, lalu nanti dia akan terlihat lebih realistik dan juga lebih cantik. Selanjutnya apply finish to marzipan model. Nah, ini finishnya itu adalah kita glaze ya untuk melindungi si marzipan ya. Biasanya kita itu menggunakan food lacquer ya, itu bentukannya seperti spray. Atau kita bisa juga menggunakan cocoa butter yang nantinya kita lelehkan, lalu kita menggunakan brush ya, kita oles di atas permukaan marzipan. Dan gunanya untuk glaze ini adalah membuat si marzipannya itu terlihat lebih mengkilap atau shiny dan juga tidak mudah kering. Marzipan selain untuk kegunaan marzipan lainnya itu sebenarnya yang pertama adalah covering cake ya. Jadi zaman dulu itu sebelum adanya fondant atau plastik icing itu ditemukan dulu marzipan ya, digunakan marzipan terlebih dahulu. Lalu nanti di covering cake tersebut dan dibuat ornamen bunga yang itu dari marzipan. Setelah itu kita juga bisa menggunakan figurin ya atau sebagai cake topper. Lalu bisa juga digunakan sebagai salah satu jenis petit four, yaitu namanya marzipan petit fours. Jadi petit foursnya ini dia terbuat dari marzipan yang dibentuk kecil-kecil ya dengan bentuk sayur-sayuran atau buah-buahan. Lalu kita juga biasanya menggunakan untuk bahan tambahan dalam pembuatan kue. Contohnya adalah Hollandaise batter. Lalu ada juga untuk isi Danish pastry filling ya. Dan ada juga filling untuk coklat pralin. Nah, coklat pralin yang biasanya kita pakai marzipan itu adalah jenisnya walnut marzipan dan yulog. Selanjutnya elemen ketiga adalah store marzipan products. Ya, bagaimana cara penyimpanan marzipan, bagaimana cara penyimpanan marzipan produk yang terbuat dari marzipan ya ataupun marzipan yang sudah dibentuk. Lalu bagaimana memaintain maksimum pembuatan dari marzipan ya, dilihat dari segi penampilan dan juga dari segi kesegaran si produk marzipan. Yang pertama, store marzipan products appropriately. Pertama adalah protect from outside contamination. Yang kedua, air movement
minimize, dan yang ketiga adalah package ready for sale. Di mana dalam penyimpanan produk marzipan ini tentunya kita harus penyimpanannya itu harus bersih ya tentunya. Lalu ada baiknya tertutup rapat, dan apabila marzipan akan dijual sebaiknya kita menggunakan kotak yang transparan. Ya, jadi ini mengurangi pembeli itu untuk membuka kemasan atau packagingnya. Jadi bisa dilihat dari luar. Selanjutnya, maintain maximum eating quality, freshness and appearance ya. Pertama, agar kita tetap menjaga kesegaran dan kualitas pada marzipan ya. Pada intinya dia tidak boleh terlalu lama disimpan di luar ya, atau disimpan sampai habis. Jadi caranya adalah kita membuat sedikit saja ya, sedikit demi sedikit. Perkiraannya kira-kira dibeli berapa pack ya gitu. Jadi atau berapa pieces, itu jangan sampai dia terlalu banyak kelebihannya, sehingga kelebihannya itu harus menunggu beberapa hari lagi untuk dijual. Yang kedua adalah keep in protected environment ya. Jadi hati-hati juga terhadap kebersihan ya, terhadap bakteri yang ada, kebersihan tempatnya, kebersihan tempat serving, kebersihan orang yang servingnya juga, itu harus tetap dijaga. Dan yang ketiga tetap harus di glaze ya, glaze finish product ya, agar tadi yang pertama adalah lebih shiny, dan yang kedua adalah marzipan itu tidak cepat kering. Oke, sekian sedikit mengenai penjelasan marzipan, mengenai toolbox ya atau panduan. Ini PPT ini tuh sebenarnya hanya sebagian kecil informasi saja, hanya garis besarnya saja. Kalian bisa lihat di link toolbox ini di training manual, ini jauh lebih lengkap, nanti kalian bisa baca. Oke, saya buka ininya ya, saya buka Oke, tampilannya seperti ini, covernya prepare and model marzipan, kalian bisa lihat di sini. Nah, ini adalah buku panduan nantinya kalian uji kompetensi ya. Semua jawaban ini ada di sini. Ya, nanti ada tes tertulis ya atau tes lisan. Itu semuanya para asesor itu mengambil dari sini ya. Nah, ini. Dan di sini juga ada glossary-nya. Jadi apa sih yang disebut dengan almond meal, apa yang disebut dengan almond paste atau blanching tadi ya. Lalu di sini juga membahas mengenai history ya. Cuman kalau history itu tidak terlalu dibahas ya. Ketika nanti kalian UJK. Nah, ini kalian bisa lihat lebih lengkapnya lagi. Mungkin ini tidak akan bisa dibahas satu persatu ya, karena ini cukup lama. Oke, seperti ini. Dan ini adalah sedikit contoh-contoh saja ya untuk marzipan modeling ya, untuk figurin. Ini ada yang membuat bunga juga boleh, membuat buah-buahan ya atau sayur-sayuran. Ini biasanya digunakan sebagai salah satu jenis petit four. Dan ini kita menggunakan berbagai macam pewarna. Nah, ini adalah kegunaan dari marzipan yang tadi saya bilang. Kita bisa menggunakan sebagai covering, lalu kita sebagai petit four juga ya, lalu untuk pralin. Dan ini adalah handling untuk marzipan. Selanjutnya di sini juga ada beberapa resep ya. Dan ini juga tentunya membahas mengenai bagaimana untuk penyimpanan marzipan. Oke, setelah itu nanti kalian akan ada link kembali mengenai marzipan resipi.
Oke, marzipan resipi ini tampilannya seperti ini. Untuk resep ya, di sini sebenarnya marzipan itu ada dua macam ya, ada yang cook dan juga uncook ya, raw. Kalau yang cook ini biasanya yang modeling ya, lalu nanti kita sudah setelah dibentuk di figurin atau dibentuk menjadi seperti salah satu petit four, itu langsung dimakan. Jadi marzipannya harus matang. Tetapi yang raw atau yang uncook itu biasanya untuk tambahan untuk cake yang tadi Hollandaise batter ya, itu menggunakan marzipan yang mentah. Kalau sekarang kalian akan membuat yang cook atau yang matang, ini adalah resepnya. Untuk lebih jelasnya, trik dan tipsnya itu, cara pembuatan itu kalian bisa lihat di YouTube Baking and Pastry Art. Kalian bisa lihat linknya itu tadi ada di sini. Ya, ini. Nah, inilah link untuk cara membuat marzipan. Nanti silahkan kalian lihat ya di sini. Lalu di sini juga akan ada link mengenai bagaimana cara membuat figurin dari marzipan. Nah, inilah ini ada Bulin ya. Bulin akan mempraktekkan atau mendemokan bagaimana cara membuat bunga dan juga beberapa figurin ya. Setelah itu, di sini juga ada link ya, contoh lainnya yang menggunakan marzipan. Kita buka. Nah, inilah petit four marzipan, itu hanya sekitar 10 sampai dengan 12 gram saja. Di sini ada bentuk wortel, cabai, labu, kacang polong dan juga terong. Lalu di sini juga kita bisa lihat yang bagaimana cara membentuk marzipan yang berbentuk buah-buahan ya. Nah, ini kita bisa lihat di sini ya, ada berbagai macam bentuk buah-buahan. Pertama adalah lemon, strawberry, jeruk, apel, pisang, buah pir, anggur dan juga tomat. Nah, nanti kalian silahkan melihat bagaimana cara pembuatan marzipan, adonan marzipan ya. Setelah itu nanti kalian bisa lihat bagaimana cara membuat figurin atau kalian membuat petit four marzipan ya, seperti ini. Oke, apabila ada pertanyaan nanti bisa silahkan kalian bertanya di grup WhatsApp. Oke, sekian pembahasan mengenai marzipan, semoga bermanfaat.